bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Suasana yang tegang di tanah yang berbatu, tiba-tiba menjadi santai, setelah Kekaisaran Wei Besar pergi dengan cara yang agak menyedihkan. Banyak tatapan unik terus-menerus menyapu kelompok Moling. Segera, mereka melepaskan desahan lembut. Tidak terduga, bahwa ketiga orang ini, yang terlihat seperti orang biasa, sebenarnya terkait dengan kelompok orang yang abnormal, yang terkenal di seluruh wilayah inti ini. Tanpa sadar, ini menyebabkan orang lain secara diam-diam merasa lega. Kelompok Moling sangat beruntung, bahwa mereka tidak menambah penghinaan lagi, pada penghinaan yang dia terima sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan nasib mereka tidak akan lebih baik dari kelompok Li Kun. Aliansi Iblis Tanah, 4 sekte iblis besar, gumam Lindong terlalu malas untuk peduli dengan tatapan di sekitarnya. Mulutnya diam-diam mengulangi kata-kata ini, yang telah diucapkan Chen Jun sebelumnya. Sepertinya, itu harus menjadi harta karun yang lain. Namun, dari namanya, sepertinya mereka adalah musuh bebuyutan dengan aliansi Tiangang. Mereka mungkin terlibat dalam pertempuran hidup dan mati saat itu, ucap Marten kecil. Itu bukan masalah bagiku. Lindong mengerutkan kening dan berkata, hehe, kadang-kadang, seseorang secara alami harus memikul sebagian tanggung jawab warisan yang diperolehnya. Marten kecil berkata tanpa perasaan. King Zi tidak pernah menyebutkan ini padaku. Ucap Lindong. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. King Zi tidak pernah menyebutkan, bahwa dia harus berurusan dengan Ground Evil Alliance, ketika dia menerima warisannya. Lindong, kamu perlu berhati-hati tentang aliansi iblis tanah. Moling, yang berdiri di belakang Lindong tiba-tiba berkata. Hah? Lindong menoleh kaget, dan menatap Moling, yang ekspresinya jauh lebih muram. Berdasarkan apa yang aku ketahui, warisan aliansi iblis tanah, 4 sekte iblis besar, telah mendarat di tangan 4 sekte super yang sangat kuat. Selain itu, warisan yang mereka peroleh, itu agak sedikit unik. Ini membutuhkan darah segar dari 4 sekte super tersebut, yang telah memperoleh warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Baru setelah itu, item itu akan sepenuhnya diaktifkan. Ucal Moling. Oh, mata Lindong menjadi fokus. Jelas, dia tidak berharap, bahwa warisan aliansi iblis tanah, sebenarnya akan seunik ini. Sepertinya, dendam antara Ground Evil Alliance dan aliansi Tiangang, pastilah sangat besar. Bahkan mereka, pewarisnya, harus ikut serta dalam permusuhan ini. Kamu telah memperoleh 2 dari 4 sekte warisan misterius yang besar, sementara 2 lainnya jatuh ke tangan Yan Shen dan Liu Bai. Sebelumnya, kami telah mendengar bahwa mereka telah bertukar pukulan dengan kerajaan super, yang telah mendapatkan warisan aliansi iblis tanah, bahkan sebelum mereka mencapai wilayah inti. Ucap Moling. Bahkan Liu Bai dan Yan Shen menjadi sasaran mereka, Moling menambahkan pikataannya. Lindong menyipitkan matanya. Tampaknya, Ground Evil Alliance ini benar-benar menargetkan mereka dengan niat buruk. Reputasimu sudah tersebar di wilayah inti ini. Sepertinya, orang-orang ini akan datang dan mencarimu sesegera mungkin, ucap Marten kecil sambil tersenyum. Mereka bisa datang kapanpun, itu jika mereka mau. Kami juga membutuhkan cukup banyak segel nirvana, untuk memasuki peringkat emas nirvana itu. Jika mereka ingin menyerahkan diri kepada kami, aku akan dengan senang hati menerima mereka. Ucap Lindong sambil tersenyum. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Meskipun dia tidak suka dengan masalah, dia juga tidak takut dengan masalah yang akan dia hadapi. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, ia akan memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi, bahkan ketika menghadapi para ahli di puncak 4 Yuan Nirvana Stage. Selain itu, Little Flame, Little Marten, dan Surou, juga memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Karenanya, dia tidak takut sama sekali, bahkan, jika mereka harus berbentrokan dengan kerajaan super.
Seperti apa 4 sekte iblis besar ini? Lindong berhenti sejenak, sebelum tiba-tiba bertanya. 4 sekte iblis besar dinamai binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno. Mereka adalah Yiwu, Taozong, Qiongqi, Zuyan, dan semua warisan ini luar biasa. Lebih jauh lagi, berkat fondasi kerajaan super, sudah cukup untuk memungkinkan para pemimpin mereka, memiliki kualifikasi untuk mencoba memasuki peringkat emas nirvana. Mo Ling berbicara dengan sungguh-sungguh. Binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno ya, ucap Lindong mengangguk sedikit. Itu memang memiliki mode penamaan, yang mirip dengan 4 sekte besar yang misterius. Yang satu tegak lurus, dan yang lain melenceng. Tidak heran mereka saling menentang. Itu benar, Mo Ling, ini saudaraku Lin Diao, ucap Lindong. Lindong tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu, dan memperkenalkan kedua belah pihak. Mo Ling buru-buru menangkupkan kedua tangannya setelah mendengar ini. Penampilan sebenarnya cukup tampan, dan bahkan ada aura feminin kecil baginya. Namun, jika dia membandingkannya dengan penampilan tampan Little Marten, yang terakhir, ini jelas berada pada level yang sama sekali berbeda. Jika ini adalah perbandingan antara dua wanita, keduanya memang akan enak dipandang. Namun, jika itu antara dua pria, seseorang tidak perlu menyebutkan betapa memalukannya itu. Namun, Mo Ling tidak meremehkan Little Marten, hanya karena penampilannya yang terakhir. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Little Flame, ia memperoleh mentalitas hormat terhadap semua orang, yang tiba-tiba muncul di samping Lindong. Terlebih lagi, dia dapat merasakan secara samar, bahwa pemuda tampan ini, yang belum pernah terlihat menyerang, kemungkinan adalah karakter yang menakutkan. Tidak perlu sopan, kita bisa dianggap sebagai teman. Marten kecil tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan, kemudian menyebabkan Mo Ling dan dua lainnya menjadi bingung. Namun, Marten kecil tidak memberikan penjelasan. Setelah semuanya, dia telah menyembunyikan dirinya di dalam tubuh Lindong, dan kelompok Mo Ling secara alami tidak menyadari keberadaannya. Lindong kemudian memperkenalkan Sukui dan Surou. Setelah itu, kedua belah pihak saling mengenal sedikit, sebelum mereka cepat akrab satu sama lain. Itu benar, ada sesuatu yang lain. Sementara kedua belah pihak menjadi akrab satu sama lain, Mo Ling tiba-tiba melihat ke arah Lindong, dan berbicara dengan ekspresi yang lebih serius di matanya. Kami bertemu Lin Langtian. Lin Langtian, ucap Lindong. Mata Lindong tiba-tiba menyusut. Orang itu masih hidup ya? Gumam Lindong. Pria yang baik memiliki umur yang pendek, sementara pria yang jahat akan bertahan selama 1000 tahun. Pepatah ini memang benar. Tidak disangka, anak ini benar-benar memiliki kehidupan yang tangguh. Marten kecil mendecakkan mulutnya dan berkata. Kelompok Mo Ling menyadari dendam mendalam antara Lindong dan Lin Langtian. Karena itu, mereka tidak kaget dengan reaksinya. Setelah merenung sejenak, Mo Ling melanjutkan perkataannya. Namun, orang itu agak terlihat aneh, dan dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Ketika kami melihatnya, dia melihat kami juga. Namun, matanya menatap kami dengan cara yang agak asing. Lindong sedikit mengaitkan alisnya. Apa yang terjadi pada Lin Langtian? Bagaimanapun juga, itu sepertinya bukan kabar baik baginya. Tentu saja, terlepas dari ketidakbiasaan ini, kekuatan orang itu telah menjadi sangat menakutkan. Du Yun di sampingnya melanjutkan perkataan Mo Ling. Kami melihatnya membunuh seorang ahli yang telah melangkah ke 4 Yuan Nirvana Stage, dan merebut segel Nirvana pihak lain. Mata Lindong menyipit. Ketika dia berada di Ancient Treasure Trove saat itu, kekuatan Lin Liangtian paling banyak ada di 2 Yuan Nirvana Stage. Tidak terduga, bahwa kekuatannya benar-benar telah naik ke tingkat yang mengejutkan dalam beberapa bulan singkat. Sepertinya, itu pasti karena keadaan lain di dalam tubuhnya. Menarik, sepertinya, semakin banyak musuh ya, ucap Lindong. Lindong dengan lembut menjentikkan 5 jarinya. Angin tajam berhembus di ujung jari-jarinya. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan atau ketakutan. Sebaliknya, itu diisi dengan kekejaman. Ini adalah perang kerajaan 100, dan itu akan tanpa sengaja menyebabkan darah mendidih. Ayo pergi, pergilah ke 100 Empire Mountain. Karena kita akhirnya sampai di sini, setidaknya, kita harus menyaksikan medan pertempuran terakhir.
Aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengan para iblis seperti para jenius dari berbagai kekaisaran besar di wilayah Suan Timur, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata lain. Dia melambaikan tangannya, dan tubuhnya memimpin untuk bergegas keluar. Marten kecil, api kecil, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mo Ling dan dua lainnya menatap punggung Lindong. Darah segar di dalam tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih yang tidak jelas. Menjadi anggota Kekaisaran Gritian, mereka juga merasa bangga ketika mereka melihat prestasi Lindong. Ketika berita dari battlefield kuno dikirim kembali ke Kekaisaran Yan besar, seluruh kekaisaran, keluarga kekaisaran, dan berbagai klan, dan sekte-sekte, akan terguncang karena semua tindakannya. Orang itu mungkin akan menjadi keberadaan yang paling mempesona di dalam battlefield kuno ini, gumam Mo Ling. Ini adalah hutan kosong. Sekelompok orang duduk jauh di dalam hutan ini. Meskipun tidak ada suara yang tidak biasa, yang dipancarkan dari dalam hutan, aura dingin dan ganas, yang samar-samar dipancarkan dari dalam hutan, menyebabkan atmosfer di tempat ini menunjukkan tanda-tanda mengeras. Swoosh! Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari kejauhan di tengah kesunyian ini. Setelah itu, diraih oleh sosok dalam kelompok itu. Itu sebenarnya adalah plat giok pemancar suara. Orang itu mendengarkan suara di dalam piring batu giok. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke tengah hutan. Ada sosok yang duduk bersila seperti Raja Iblis di sana. Gelombang demi gelombang api panas yang mengejutkan, ki terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Ketua, ada berita tentang kelompok Lindong. Ucap seseorang. Sosok seperti Dewa Iblis itu akhirnya membuka matanya dengan perlahan yang tertutup rapat, setelah mendengar suara nyaring ini. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh ki api, samar-samar membentuk binatang besar, dengan tubuh seperti kera, kepala putih dan kaki merah. Binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno, Zuyan. Apakah dia akhirnya muncul? Tanya Zuyan. Beberapa niat membunuh, perlahan-lahan melonjak ke sepasang mata merah menyala di bawah nyala api. Dia segera berdiri. Dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di pohon besar yang jauh. Ayo pergi, hanya dengan membunuhnya, aku bisa menerima warisan sebenarnya dari Sekte Zuyan. Ucap Zuyan. Setelah mendengar suara kasar yang bergema di hutan, keinginan membunuh juga tiba-tiba melonjak ke mata banyak orang di bawahnya. Suara angin deras muncul saat mereka mendesing keluar. Retak. Suara retakan tulang yang jelas tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, seorang ahli dengan Yuan Power berdesir di sekujur tubuhnya, yang tidak lebih lemah dari puncak seorang ahli panggung 3 Nirvana Yuan, perlahan-lahan runtuh. Darah segar merembes keluar dari kepalanya yang pecah. Akhirnya, dia merosot ke tanah. Tampaknya, ada teror yang tidak bisa dihilangkan dalam sepasang mata itu. Bang! Sosok manusia berpakaian hijau, yang berada di samping mayat ini telah menendangnya. Setelah itu, dia menjulurkan lidahnya, dan menjilat darah segar dan otak di tangannya. Suara tajam dan aneh keluar dari mulutnya. Lindong, aku saat ini kemungkinan akan menyebabkanmu waspada, hihi. Ucap Zuyan. Dia perlahan mengangkat kepalanya, sebelum matanya berbalik ke arah tertentu. Wajah tampan itu, saat ini memiliki wajah yang menyeramkan dan distorsi seperti hantu yang keras. Dia sebenarnya adalah Lin Langtian. Kelompok Lindong terus bergegas menuju Hundred Empire Mountain, di wilayah tengah tanpa istirahat. Setelah meninggalkan area pecahan batu, yang merupakan titik istirahat sementara mereka. Saat ini, semua orang di wilayah ini, melakukan yang terbaik untuk mencapai medan perang terakhir. Perjalanan ini berlangsung sepanjang hari, dan segalanya tidak terlalu tenang selama perjalanan ini. Setelah semuanya yang terjadi, wilayah inti saat ini telah berubah menjadi pot yang membiakkan serangga beracun, dan karena kelompok Lindong juga merupakan bagian dari serangga, mereka tidak dapat melarikan diri dari persaingan yang kejam. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, masih akan ada cukup banyak kekaisaran, yang akan mengincar segel nirvana mereka. Lindong tidak mengasihani orang-orang itu, yang logikanya telah dibayangi oleh keserakahan. Selain beberapa individu licik yang melarikan diri selama kekacauan, sebagian besar orang akhirnya menderita kerugian setelah gagal mencuri.
Sebaliknya, mereka harus menyerahkan segel nirvana mereka. Setelah menyerap segel nirvana mereka, warna emas pada segel surgawi nirvana mereka dari kelompok Lindong, berubah menjadi emas yang lebih cerah. Bahkan, Suvana Seel Surou langsung naik ke tingkat surgawi. Dengan cara ini, kelompok mereka memiliki 4 segel nirvana kelas surgawi. Jika berita ini menyebar, itu akan menarik banyak tatapan cemburu. Su Kui, Mo Ling dan 2 orang lainnya, juga telah menyerap cukup banyak segel nirvana yang dikirimkan kepada mereka. Meskipun segel nirvana mereka tidak naik ke tingkat surgawi, ada juga cahaya keemasan samar yang mengalir di dalam segel nirvana mereka. Jelas, mereka telah mencapai puncak segel bumi kelas nirvana. Pada tingkat ini, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan segel mereka. Kelompok Lindong bergegas menuju Hundred Empire Mountain seperti petir, dengan beberapa selingan di sepanjang jalan. Namun, mereka menikmati hadiah yang cukup melimpah. Ketika mereka menuju lebih dalam ke hutan, jumlah individu yang mengambil inisiatif untuk menyerang kelompok mereka, itu sangat menurun. Bagaimanapun, Perang 100 Kekaisaran memiliki sistem eliminasi yang brutal. Mereka yang bisa melewati banyak tatapan niat buruk, dan memasuki wilayah yang dalam ini, pasti akan memiliki kemampuan dan penilaian yang luar biasa. Oleh karena itu, beberapa orang jelas menyadari, siapa yang harus mereka sakiti, dan siapa yang tidak boleh mereka sakiti. Karena itu, provokasi semacam itu, sangat berkurang menjelang akhir. Namun, ini membuat kelompok Lindong merasa tidak puas. Bagaimanapun, mereka ingin mencapai peringkat emas nirvana, dan itu akan mengharuskan mereka untuk menyerap lebih banyak segel nirvana. Namun, kelompok Lindong merasa jauh lebih santai, karena tidak ada yang datang untuk memprovokasi mereka. Ketika malam kedua secara bertahap mendekat, mereka sudah benar-benar memasuki daerah yang dalam dari daerah inti. Pada tingkat ini, kemungkinan mereka akan bisa mencapai medan pertempuran terakhir, Gunung 100 Kekaisaran, dalam waktu singkat. Malam itu menutupi seluruh negeri, dan kelompok Lindong akhirnya berhenti. Malam-malam di wilayah inti, bahkan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan malam-malam di bagian lain dari battlefield kuno. Meskipun Lindong tidak takut, Mo Ling, Su Kui dan yang lainnya, tidak bisa mengabaikannya. Tentu saja, alasan paling penting adalah, karena Little Flame tampaknya menunjukkan tanda-tanda untuk menerobos. Little Flame telah mencapai puncak 3 Yuan Nirvana Stage, setelah kembali di Ancient Treasure Trove. Dia telah memperoleh cukup banyak keberuntungan, setelah mengalami banyak pertempuran berdarah. Selain itu, tubuhnya memiliki semacam konstitusi bermutasi, dan garis keturunan suku harimau iblis surgawi. Oleh karena itu, ia akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah upayanya, ketika ia dilatih. Bahkan, kemajuan pelatihannya menyebabkan Lindong merasa sedikit kaget tanpa sadar. Kelompok mereka mendarat di puncak gunung. Little Flame tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah mereka mendarat. Dia langsung duduk dengan menyilangkan kakinya. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang kuat, mulai menyebar terpisah di depan tatapan kaget kelompok Mo Ling. Apakah dia akan menjalani kesengsaraan nirvana keempat? Tanya Su Kui. Wajah Su Kui dipenuhi dengan rasa iri. Biasanya, hanya para pemimpin sekte super yang bisa mencapai tingkat ini dalam wilayah inti saat ini. Wajah Lindong penuh dengan senyuman, ketika dia melihat adegan ini. Jika Little Flame berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana keempat, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Dengan pondasi binatang iblisnya yang kuat, kemungkinan dia bahkan akan bisa bertarung melawan 5 ahli panggung nirvana Yuan, jika dia ingin pergi keluar mengkari lawan. Biasanya, para ahli di wilayah inti ini, yang telah melangkah ke dalam 5 tahap Yuan nirvana, pada dasarnya, adalah jenis makhluk abnormal yang telah masuk ke dalam peringkat emas nirvana. Seharusnya tidak lama, sebelum kamu juga akan dapat mencoba kesengsaraan nirvana keempat. Berdiri di sampingnya, Little Martern tertawa ketika dia berbicara. Saat ini, kelompok Lindong memiliki banyak pil nirvana, karena mereka menjual 3 pil crossing disaster di Wanxiang City. Karenanya, mereka tidak perlu khawatir kehabisan pil nirvana selama pelatihan mereka. Ini juga salah satu alasan penting, mengapa Little Flame mampu menunjukkan jejak menerobos ini dengan cepat. Lindong tersenyum, tapi dia tidak menyangkalnya.
Dia juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak dalam tubuhnya. Namun, dia tidak mengambil inisiatif untuk melakukannya. Terobosan semacam ini harus datang secara alami, agar menjadi yang paling ideal. Selain itu, energi mental kamu tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan, sejak kamu selamat dari satu Wind Lightning Trial saat itu. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Martin kecil melirik Lindong, sebelum tiba-tiba bertanya. Little Martin tahu betul tentang bakat energi mental Lindong. Selain itu, Lindong memiliki simbol leluhur melahap. Ini seperti menambahkan sayap ke harimau untuk energi mentalnya. Hal yang bahkan lebih mengejutkan adalah, bahwa budidaya energi mentalnya, tampaknya tetap stabil sejak Lindong mengalami Wind Lightning Trial terakhir kalinya. Faktanya, sementara Wind Lightning Trial kedua tiba, kultivasi Yuan powernya sudah menembus 3 Yuan Nirvana Stage. Little Martin tidak cukup naif untuk percaya, bahwa budidaya energi mental Lindong tidak mengalami kemajuan, setelah setengah tahun pelatihan. Alasannya, mungkin karena Lindong melakukannya dengan sengaja. Apakah kamu tidak melihatnya? Tanya Lindong. Lindong tanpa sadar tersenyum, ketika mendengar kata-kata Little Martin. Senyumnya juga mengandung kelicikan yang mirip dengan yang dimiliki Martin kecil. Namun, dia tidak merinci. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum sedikit dan berkata, "Itu tipuan. Kamu akan segera mengetahuinya." Martin kecil sedikit menyipitkan matanya. Dia memikirkannya, tetapi untuk sementara, tidak bisa menguraikan pikiran Lindong. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan perasaan tidak senang. Setelah itu, dia menoleh untuk menatap pegunungan di sekitarnya di malam hari. Dia bisa mengatakan, bahwa ada cukup banyak kelompok yang beristirahat di puncak gunung itu. Beberapa ahli dengan kekuatan yang mengejutkan ada di antara mereka. Aku pikir, akan ada keributan ketika Little Flame mengalami kesengsaraan Nirvana. Tempat ini sangat kacau dan aku ingin tahu, berapa banyak pasang mata yang menatap ke sini. Ada 4 segel Nirvana kelas surgawi di pihak kita, dan mereka cukup memikat. Saat ini, kekuatan pertarungan utama kelompok kami adalah, kami bertiga dan Surou. Sekarang, Little Flame tidak dapat bertarung, karena dia sedang berkultivasi, kekuatan pertarungan gabungan kami berada pada kondisi agak lemah. Ucap Martin kecil. Sebuah kedipan melintas di dalam mata ungu hitam Little Martin, ketika suaranya ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah kamu khawatir, seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang kita? Tanya Lindong. Lindong memfokuskan matanya sedikit. Dia juga merasakan aura tersembunyi yang kuat dari pegunungan di sekitarnya. Memang akan menjadi masalah merepotkan, jika mereka benar-benar membangkitkan hasrat orang lain. Kami bukanlah individu tanpa nama di wilayah inti. Yang lain pasti akan berpikir 2 kali sebelum menyerang kita, ucap Lindong. Lindong berbicara dengan suara lembut, setelah memfokuskan matanya. Dia tahu, bahwa mereka tidak dapat menghindarinya walaupun ada masalah. Namun, terlepas dari siapa itu yang ingin melangkahi mereka, kemungkinan orang itu harus membayar harga yang lumayan. Dia ingin melihat, siapa yang akan menjadi jenius pertama, yang akan menonjol malam ini. Mouling, Sukui dan yang lainnya, jelas memahami situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka segera berhati-hati setelah Little Flame memasuki mode kultivasi. Mereka duduk di tempat masing-masing, jaraknya sekitar 100 kaki dari tempat Little Flame duduk. Perkasa kekuatan Yuan tiba-tiba menyebar. Lindong dan Little Martin berdiri di tepi puncak gunung. Tubuh mereka seperti tombak panjang lurus. Semacam aura tajam yang mengejutkan menyebar terpisah di langit malam ini. Surou duduk di atas batu hijau di belakang keduanya. Wajahnya yang cantik berisi kehati-hatian. Jari-jarinya yang panjang ditempatkan di pergelangan tangan. Jika terjadi insiden yang tidak biasa, dia akan membuka segel, dan bertarung dengan segera. Jelas, dia juga mengerti, bahwa dia harus mengambil alih posisi Little Flame sebagai kekuatan bertarung utama, di saat Little Flame membuat terobosan. Bang! Tiba-tiba, kekuatan Yuan yang tak tertandingi, liar dan keras, meletus di puncak gunung. Gelombang panas mengejutkan menyapu. Pohon-pohon di puncak gunung itu hancur menjadi warna kuning layu pada saat itu. Sementara itu, kesejukan malam hitam yang asli juga tersebar pada saat ini.
Keributan ini tidak melebihi harapan kelompok Lindong, dan segera menarik perhatian banyak praktisi di pegunungan sekitarnya. Segera, suara angin yang deras muncul di malam yang gelap. Beberapa sosok bergegas ke udara, dan melihat ke sisi ini dari kejauhan. Pandangan itu berkedip-kedip berulang kali di malam yang gelap. Ledakan. 2 Berbagai orang yang berbeda, yang tiba-tiba bergegas keluar secara alami, telah ditemukan oleh Lindong. Matanya langsung menyipit, saat dia memegang tangannya. Segel logam berwarna hitam muncul di dalamnya. Cahaya hitam menembus tempat itu, ketika segel hitam membengkak. Itu menjadi seperti gunung kecil yang tergantung di puncak gunung. Riak energi mengejutkan menyapu. Harta karun jiwa surgawi, ucap seseorang. Beberapa seruan segera meledak, ketika segel logam berwarna hitam muncul. Suara mereka dipenuhi dengan keserakahan, tetapi juga dicampur dengan rasa takut dan kengerian. Mereka yang bisa tiba di tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami memahami betapa kuatnya harta karun jiwa surgawi. Pada saat yang sama, mereka dengan jelas memahami kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan Heavenly Soul Tracer. Beberapa orang di langit malam yang akan bertindak tidak punya pilihan selain menarik keserakahan di dalam hati mereka pada saat ini. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Orang-orang di tempat ini adalah pesaing antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, dia tidak khawatir mereka akan bergabung. Tidak ada yang mau menunjukkan satu hal untuk kembali ke mitra lain yang bisa menusuk kembali setiap saat. Itu akan menjadi yang terbaik jika mereka tidak menyerang. Moling menghela nafas lega dan dengan lembut berkata ketika melihat adegan ini. Lindong tersenyum. Dia baru saja akan berbicara, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya gelap dan serius, saat dia melihat ke arah langit malam yang jauh. Tiba-tiba, ada api ki yang mengejutkan naik dari tempat itu. Akhirnya, api ki diaglomerasi menjadi kaki putih dan kepala merah, binatang buas besar yang memiliki tubuh kera. Binatang buas yang menakutkan di zaman kuno, Zuyan. Ucap Moling. Mata Little Marten berangsur-angsur menjadi sedingin es, ketika dia melihat binatang buas yang sangat besar, dan dengan lembut berkata. Salah satu dari 4 sekte iblis besar ya. Mereka akhirnya datang juga. Wajah Lindong tenggelam. Segel logam berwarna hitam di bagian atas kepalanya, mulai berputar perlahan, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.